pasrah, putus asa begitu. Iya, Ya, kan gini, saya harus berserah diri. Tapi ternyata antara berserah dan putus asa itu beda tipis, Bu ya. oh iya. Gimana tuh, Bu ya? Ya begini, orang berserah diri itu artinya no comment. Ya, tidak ada reaksi, tidak memberikan reaksi apapun. Jadi kita dalam memberikan reaksi yang paling baik adalah tidak berkata apapun dan tidak melakukan apapun. Karena ketika kita itu bersih seperti itu kita memberi peluang pada diri kita kemampuan untuk melakukan observasi secara objektif. Jadi artinya bahwa harapan itu harus selalu dirawat. Karena orang kalau tidak ya, kehilangan harapan, itu namanya frustrasi. Kalau orang nyawa sekali tanam gagal, tanam lagi gagal lagi, 3 kali cangkulnya dilemparin, masa golok. Itu, iya. Tapi kalau orang harapannya itu masih ada, ya tanam lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Jadi orang yang masih ada harapan, belum tidak mungkin dikatakan dia gagal. Orang yang punya harapan, dikatakannya adalah keberhasilan yang tertunda. Dan menarik gini, Bu ya, kalau kita mengacu kepada referensi Quran kan orang yang putus asa justru disebut orang yang kafir kan. Memang iya. Nah, gimana tuh, Bu ya? Ya karena putus asa itu akhirnya akan mendorong kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum, bunuh orang, merampok dan sebagainya. Karena dia putus asa dengan mendapat rezeki dengan cara baik nggak bisa, dengan cara apapun. Ya merampok segala macam, tipu sana, tipu sini kan seperti itu. Jadi kekufurannya itu bukan kufur tidak percaya Tuhan, tapi gelap mata. Kadal fakru ayakuna kufran. Kekufuran itu, kefakiran itu mendekati kekufuran. Kemudian mendekati tidak percaya, maknanya gelap mata. Coba kita bersipotesa dengan hukum kebalikannya. Kalau orang fakir dekat kepada kufuran, kalau orang kaya jauh. Oh, orang kaya bisa lebih parah Ya jadi itu lebih dekat lagi. Berarti bukan kafir tidak percaya, gelap mata. Akhirnya kan mencuri akhirnya. Itu persoalannya. Oke. Nah, untuk tetap membuat dan menghidupkan harapan, Bu ya, gimana? Kan mungkin ada zikir atau kholwat atau apapun gitu, gimana? Makanya tasawuf mengidentifikasi penyakit-penyakit hati. Tapi solusinya itu bagian psikologi yang berbicara. Makanya kita gabungan psikotasawuf. Oke. Ya, yang kita kerjasamakan dengan Profesor Han. Iya, Di Pito. iya. Itu jadi artinya ya pertanyaan tadi jawabannya seperti apa? Ya kita uraikan dulu kenapa kita itu mudah putus asa. Orang putus asa itu adalah orang yang sudah tidak percaya akan kasih sayang Tuhan. Jadi akhirnya karena negative thinkingnya, berpikiran negatif. Orang medit itu adalah orang tidak percaya besok Allah akan ngasih rezeki lagi. Iya. Dan orang yang orang kikir itu adalah orang yang tidak paham bahwa di balik kita membagikan uang berbahagia, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Ketika Anda ingin bahagia sendiri, Anda keliru. Tidak mungkin kebahagiaan kita capai dalam kesendirian. Anda saya kasih rumah mewah, mobil mewah, indramayu buat Anda semuanya. Sawahnya, empangnya, sungainya, tapi sendirian. Ya gak bisa. Semakin banyak yang kita libatkan, kebahagiaan itu semakin besar. Dan ketika kita bisa membahagiakan orang lain, dan kita sadar ada orang yang bahagia karena aku membuat dia bahagia, kitanya mendapat kebahagiaan lebih banyak daripada orang yang bahagia gitu. Dan kebahagiaan akibat dari membahagiakan orang lain, itulah saya istilahkan dengan aroma sorga. Berarti dengan kita membuat bahagia orang lain juga bisa membangkitkan kita untuk lepas dari putus asa. Lebih besar bahagia kita. Iya. Dan itu semakin banyak kita berbuat baik kepada orang. Itu hukum daya tarik, law of attraction. Itu kita semakin memiliki daya tarik yang luar biasa. Aroma kita ini dirasakan orang lain.
kita menjadi personalitas yang sangat menarik dan dicintai orang. Ya, Anda mungkin pernah duduk di samping orang yang tidak dikenal. Nyaman ada kan? Pernah nyaman ya? Iya, iya. Tapi yang nyebelin juga ada nggak? Padahal kita kan nggak ingat juga. Nggak kenal ya? Kita pengen pindah aja. Iya, iya benar Bu ya. Ya karena rendah sekali loh, of attraction sangat rendah sekali. Dia nggak pernah berbuat sama orang lain. Itu bisa kita rasakan. Ini kata-kata psikologi yang bisa saya pertanggungjawabkan kok. Ayo. Jadi kalau Anda ingin punya pribadi yang menarik, banyak berbuat baik kepada sama. Terima kasih Bu ya. Jadi mungkin kalau lagi ngerasa putus asa, justru ketika kita putus asa, lakukanlah banyak kebaikan untuk orang lain karena kebaikan itu yang akan mengangkat vibrasi energi frekuensi kita. Terima kasih.